Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa saja sumbangsih Sri Sultan Hamengkubuwono IX bagi kemerdekaan Indonesia? Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada 12 April 1912. Ia merupakan pemimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988, sekaligus Gubernur DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator, yakni dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. 2 minggu kemudian, tepatnya pada 5 September 1945, ia bersama Pakualam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Ia mengusulkan pemindahan ibu kota Indonesia karena situasi di Jakarta tidak aman setelah kedatangan sekutu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut. Tawaran tersebut disambut baik oleh Presiden Soekarno yang kemudian memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota, ia melakukan beberapa perubahan. Salah satunya menetapkan semua bisnis resmi memperlakukan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Jawa. Selain itu, ia juga memberikan sebagian dari keraton untuk dibangun Universitas Gadjah Mada atau UGM yang sekarang ini. Perannya terhadap Republik Indonesia juga diperlihatkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden dan wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga biaya berjalan yang akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Berdasarkan sejarah, perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Saat Orde Lama akan berakhir, Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan. Kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Namun di saat inilah Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyingsingkan lengan bajunya. Ia berkeliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan ia tetap bagian dari negara itu. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir, yaitu 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947, hingga Kabinet Hatta I, yaitu pada 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Pada masa Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949, hingga masa RIS 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950, beliau menjabat Menteri Pertahanan. Kemudian ia menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir, yaitu pada tanggal 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Ia masih terus mengemban berbagai jabatan di tiap periode, hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Sampai pada 23 Maret 1978, ia mengemban jabatannya dan menyatakan mengundurkan diri. Selain berperan di bidang politik, ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Lompat pada 1988, tepatnya pada 2 Oktober malam, saat ia berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center.
Ia dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri dan diiringi oleh lautan massa yang ikut berduka. Atas jasa-jasanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 053/TK tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sebelum menjawab bagaimana Sri Sultan Habis IX menghindarkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa Romusa pada zaman penjajahan Jepang, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu kerja paksa Romusa zaman Jepang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Romusa adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat untuk pembangunan proyek pembuatan jalan rel kereta api, lapangan terbang, bunker, dan menggali batu bara pada zaman pendudukan Jepang. Kerja Romusa itu terjadi masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Sama seperti kerja Rodi pada zaman pemerintahan Daendels Belanda, Romusa juga membuat sebagian besar rakyat mengalami penderitaan dan banyak jatuh korban jiwa. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat dan pejuang kemerdekaan karena dianggap membantu dalam mengusir kolonial Belanda. Namun Jepang berbuat licik dan kejam. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia dan dipakai untuk membiayai perang. Wilayah-wilayah yang dikuasai cukup luas membuat Jepang memerlukan tenaga besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Banyak pekerja Romusa yang kondisinya menyedihkan dan jatuh korban jiwa. Untuk kerja Romusa itu diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah Kerajaan Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Habis IX atau Dorot Jatun pada waktu itu. Pada tahun 1940, Dorot Jatun dilantikkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi Sultan Hamengkubuwono IX. Tak lama kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, Jepang datang ke Indonesia atau Hindia Belanda. Di Jakarta pada 1 Agustus 1942, Sri Sultan dilantik untuk kali kedua sebagai Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang. Sultan menerima wewenang dari Jepang untuk mengurus pemerintahan kesultanan yang dinamai Kochi atau daerah istimewa, membebaskan Sultan Jogja untuk memimpin rakyatnya di Yogyakarta. Karena diberi kebebasan oleh pemerintah militer Jepang, maka Sri Sultan Habis IX berusaha bagaimana caranya melindungi rakyat Jogja dari kekejaman tentara-tentara Jepang yang ada di Jogja, yaitu dengan cara mengelabui tentara Jepang. Misalnya Sultan menyembunyikan data statistik yang sebenarnya mengenai keadaan penduduk maupun hasil panen padi serta populasi ternak yang ada di Jogja. Cara Sri Sultan ini berhasil meyakinkan pemerintah Jepang bahwa daerah Jogja tidak mampu menghasilkan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya. Karena wilayah Yogyakarta terlalu sempit dan hanya sedikit tanah yang bisa ditanami oleh tanaman pangan, karena sebagian besar wilayahnya selalu tergenang air pada musim hujan, sementara wilayah lainnya kering dan tidak subur untuk pertanian. Dan faktanya daerah-daerah yang tergenang air ketika hujan, seperti di daerah Adikerto, hujan turun membuat air sungai Serang naik dan menggenangi hampir seluruh desa-desa di sekitarnya, seperti Karangwuni, Ngentak, Dukuh, dan Modinan. Banjir tersebut merusak padi persawahan yang hampir panen dan menimbulkan kerugian sekitar Rp1.550. Menurut surat kabar Cahaya tanggal 18 Januari 1943, banjir besar menghantam bendungan dan tanggul di sepanjang Sungai Coti, Opak, Progo, Gajah Wong, dan Kedung Semirangan meluap terendam air. Akibat dari musibah banjir tersebut, maka daerah Jogja tak dapat menyetor hasil bumi terutama padi atau beras kepada pemerintah Jepang. Justru Sultan meminta dana untuk membangun irigasi.
Ternyata permintaan bantuan itu dikabulkan dan Jepang memberikan dana untuk membangun saluran dan pintu air untuk mengatur air hujan dari daerah yang tergenang ke laut, terutama di daerah Adikarto, serta membangun saluran-saluran air dari Kali Progo ke daerah-daerah kering yang kekurangan air di Sleman ke arah timur. Saluran dan pintu air yang dibangun tersebut disebut Selokan Mataram. Kedua proyek saluran air ini mampu membantu wilayah Yogyakarta menekan kekurangan pangan dengan hasil pertanian, sekalipun beberapa persennya harus disetor kepada pemerintah Jepang yang berkuasa waktu itu. Pembangunan Selokan Mataram itu membutuhkan banyak tenaga untuk mengerjakan proyek tersebut, sebab pembangunan saluran sepanjang 10 km tersebut harus dilengkapi dengan bendungan, tanggul, jembatan, dan sarana pendukung lainnya. Pekerjaan itu memerlukan tenaga pekerja cukup banyak, karena rakyat diarahkan untuk bekerja membangun saluran air sepanjang 10 km tersebut. Maka pekerjaan itu menjadi alasan yang tepat bagi Sultan untuk menolak permintaan pengiriman penduduk untuk bekerja jadi Romusa. Itulah cara cerdas Sri Sultan menyelamatkan rakyat Yogyakarta untuk menghindari kerja paksa Romusa untuk pekerjaan proyek-proyek yang sedang dikerjakan atau dijalankan oleh pemerintah Jepang.